Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya menuju ke tema 5 subtema 3, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Kita sudah memahami pernyataan ini sejak dari kemarin ya, saat kita mempelajari apa itu ekosistem. Nah, di sini ada gambar contoh-contoh berbagai simbiosis. Ini ada bunga dengan kupu-kupu. Ini ada tali putri dengan tumbuhan inangnya atau tumbuhan induknya. Kemudian ini ada kijang dengan burung jalak. Nah, di sini ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, sekarang kita pelajari lagi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa perbedaannya? Kalau rantai makanan kemarin kita pelajari, di situ ada satu rantai saja, seperti ini ya contohnya ya. Nah, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Ini ya contohnya produsen. Nah, banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini disebut herbivora. Konsumen yang memakan hewan disebut karnivora. Ada juga konsumen yang memakan hewan maupun tumbuhan disebut omnivora. Contohnya seperti ayam, ya, tikus, nah itu omnivora. Karena dia bisa memakan hewan maupun tumbuhan. Ini contohnya, ini adalah rantai makanan. Jadi cuma ada satu di sini hewannya nih. Ini rantainya satu, dimakan ini satunya lagi, dimakan ini satunya lagi. Kurang ya, di sini harusnya ada pengurai. Ularnya mati dimakan sama bakteri pengurai, kemudian jadi pupuk, dipakai sama produsen lagi. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain yang sudah dimakan dalam sebuah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungannya khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lainnya. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Jadi, energinya terus mengalir. Dipakai sama yang sudah memakan tadi. Nah, kalau ini kok banyak sekali Bu hewannya? Iya, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Berbeda kan dengan rantai makanan yang tadi cuma satu rantai. Tapi kalau ini kan banyak sekali hewannya. Ada ulat, ada belalang, tikus, ular, elang, katak, dan juga ayam. Kalian bisa menambahkan lagi di sini, menambahkan apa? Misalnya yang perlu ditambahkan ada bakterinya, pengurainya, atau ditambahkan harimau misalnya di sini boleh ya, karena ini adalah sebuah jaring-jaring makanan. Jadi seperti jaring-jaring bentuknya. Nih, padi bisa dimakan sama tikus, bisa dimakan belalang, bisa dimakan ulat. Kemudian di sini ada pohon pohon misalnya pohon jambu dimakan sama ulat, bisa. Lalu di sini ulatnya dimakan sama ayam, bisa. Padinya juga bisa dimakan sama ayam. Ini adalah sebuah contoh jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari
beberapa rantai makanan. Makanya dia banyak hewannya ya, nggak seperti rantai makanan tadi yang cuma satu rantai begitu saja. Tapi kalau jaring-jaring makanan itu banyak sekali hewannya. Itu bedanya ya. Nah, pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, makanya walaupun ini ada apa ya, misalnya kalian punya sawah begitu ya, perlu diberantas tikusnya ya perlu, tapi ini ya nggak boleh semuanya diberantas. Kalau misalnya tikusnya mati semua, ularnya mau makan apa? Ularnya nggak kebagian makanan ya. Jadi kalau misalnya tikusnya mati, ularnya mati, nah ini nggak dapat makanan juga, ini elangnya mati juga nanti kasihan kan ya ini. Jadi ekosistemnya akan terganggu, tidak ada keseimbangan ekosistem. Begitu ya. Kemudian di sini ada lagi yang perlu dijelaskan. Oh iya, nanti ini membuat peta pikiran ya. Tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Nah, peta pikirannya berbentuk jaring-jaring makanan saja ya nanti ya. Jadi kalian menggambar jaring-jaring makanan. Boleh seperti contoh, boleh juga membuat yang lainnya. Nah, kalian membuatnya nanti jaring-jaring makanannya boleh misalnya punya majalah atau koran atau gambar hewan di selebaran itu boleh digunting terus ditempelkan lalu dikasih garis-garis seperti tadi ya. Atau boleh juga kalau misalnya mau ngeprint, misalnya di rumah ada printer atau di rumah saudara ada printer, boleh di print gambar hewannya kemudian dikasih spidol, dibikin jaring-jaring makanan. Jangan lupa dikasih judul ya, judulnya jaring-jaring makanan begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada materi tentang apa ini ya. Oh, ini menebang pohon dan membuang sampah. Ini nggak boleh ya seperti ini karena apa akan mengganggu ekosistem. Kegiatan seperti ini yang menebang pohon bisa mengganggu ekosistem hutan. Kalau pohonnya habis, hewannya mati, ekosistem akan terganggu. Kalau pohonnya habis, sumber air juga berkurang. Manusia juga nggak dapat air bersih. Bisa kekurangan air. Nah, seperti ini juga ini mengganggu ekosistem sungai. Kalau sungainya kotor, ikannya mati. Kalau ikannya mati, terus misalnya ikannya mati, juga nggak ada ikan yang bisa dimakan sama manusia. Terus pencemaran air juga bisa terjadi. Jadi akibatnya nanti petani nggak bisa irigasi ya, nggak bisa memberikan pengairan di sawah-sawah mereka karena sungainya sudah tercemar. Kalau misalnya dipakai gimana Bu airnya? Ya tumbuhan padinya akan mati. Kalau padinya mati ya gagal panen begitu. Jadi perbuatan seperti ini harus dihindari. Karena apa? Untuk menjaga ekosistem kita agar tetap seimbang. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya perubahan dalam jaring-jaring makanan. Seperti yang sudah Bu Dina jelaskan tadi ya, bisa terjadi gangguan ekosistem. Nah ini ya. Ini ada bacaannya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Nah, meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan dan konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Nah, ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Burung elang ya. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh perubahan dalam jaring-jaring makanan karena iklim tadi ya, karena musimnya ganti jadi musim hujan. Kemudian di sini ada rantai makanan. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada,
Misalnya seperti yang Budina sebutkan tadi, tikusnya diracun sehingga mati semua itu ya. Itu contohnya. Penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian. Nah, ini contohnya ya. Sehingga burung elang kesulitan makan. Rantai makanan akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Nah, itu akibatnya ya. Karena tikusnya habis, ularnya pergi ke kandang penduduk. Jadi ayamnya dimakan sama ular. Kan merugikan kita juga nantinya ya. Lebih baik ularnya makan tikus saja di sawah daripada harus memakan hewan ternak kita. Ini contohnya. Seperti yang terjadi di hutan-hutan kemarin. Di Kalimantan itu kan terjadi banyak sekali penebangan besar. Akhirnya monyet-monyet, kera itu kehilangan tempat tinggal, habitat mereka rusak, ekosistem pun rusak. Jadi kera-kera itu turun ke kampung, ke perkampungan penduduk yang ada di bawah. Ya, jadi mereka itu turun ke kampung mengganggu aktivitas manusia. Itu karena apa ya? Akibat ulah manusia sendiri. Pohonnya ditebangi, jadi hewan-hewannya nggak ada tempat tinggalnya, akhirnya dia mengganggu manusia. Itu ya. Juga ada. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan jaring-jaring makanan. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Bisa dosen di internet ya nanti ya. Apa itu, bagaimana pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Selanjutnya di sini, ini ada tari merak ya. Tari merak itu menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Ini tari merak, berasal dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan apa? Nah, ini pakaian yang memiliki motif seperti bulu merak. Seperti ini ya kira-kira ya. Ada juga mahkotanya. Itu mahkotanya seperti burung merak. Itu adalah properti tarinya. Sekian dulu ya, sampai di sini Budina jelaskan. Jangan lupa tugasnya tadi ya, membuat jaring-jaring makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.